Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita memulai ya, mulai perkuliahan optika di kelas B dengan topik untuk saya setelah ETS. Nah, TTS itu topik pertamanya tentang superposisi gelombang gitu ya. Nah, ini apa slide-nya ya, kait dengan superposisi eh, gelombang ya. Jadi ini adalah slide eh, dari tim ya, tim dosen untuk mata kuliah optika di fisika ITS gitu ya. Ya, jadi judulnya, oh kebesarannya agak nutupi ini ya. Ini ya tentang apa ini? Superposisi gelombang ya. Kalau di bukunya Eigenhertz itu bab 7 ya. Bab 7 ya, di bukunya Eigenhertz. Eh, sudah punya bukunya ini Eigenhertz. Kalau belum nanti saya ini aja ya, saya taruh di classroom ya. Oke ya, gitu aja ya. Ya nanti nanti. Ya kalau di bukunya Eigenhead nanti bab 7 ya. Tapi kalau di kita bab 5 ya. Saya kan 5, 6, 7, 8 ya. Kalau Bu Farida 1, 2, 3, 4 kan itu ya. Ya, ada 3, 4 itu babnya yang sudah dibuat Bu Farida. Saya kan 5, 6, 7, 8 nanti ya. Jadi ini masuk bab 5 gitu ya. Superposisi gelombang. Pernah dengar istilah superposisi ya? Apa sih superposisi itu? Gabungan ya. Ya, kata kuncinya gabungan ya. Jadi superposisi gelombang berarti apa? Berarti gabungan minimal 2. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Pokoknya berapapun lah gitu ya. Dulu di fisika dasar pernah mempelajari ini enggak? Pernah dibahas ini enggak? Fisika dasar. Bahas ini enggak fisika dasar? Ayo, bahas enggak ini di fisika dasar? Hah? Tapi bukan gelombang ya, getaran ya. Saya juga ngajar kan ya, saya masih tahu kan. Di fisika dasar itu bukan gelombang, tapi getaran ya. Superposisi gelombang atau gabungan 2 getaran, cuma 2 ya. Di fisika 1 kok itu. Fisika 1 bab apa ya? Setelah rotasi kalau nggak salah ya. Ya, setelah rotasi itu. Cuma di sini gelombang ya. Oke, nanti nanti kita bahas kembali lagi ya. Cuma nanti kita lanjutkan dengan yang lebih lanjut lagi ya, yang lebih kompleks lagi dari yang kita bahas di fisika dasar 1 ya. Nah ini ya, eh, ini gambaran dari superposisi gelombang. Ada berapa gelombang di sini? 2 kan ya. Gelombang apa sama gelombang apa ini? Ini loh, ada gelombang kayak gini nih. Gelombang apa ini? Gelombang segitiga ya. Sama gelombang apa ini? Tengah lingkaran. Gelombang segitiga ini bergerak kemana nih? Bergerak ke sana ya. Katakanlah kiri ke kanan gitu ya. Terus gelombang apa ini? Gelombang setengah lingkaran itu bergerak dari kebalikannya ya. Pokoknya mereka saling ya kayak saling bertemu gitu ya. Bertabrakan lah gitu ya. Ya, jadi ini. Jadi mula-mula seperti ini, kemudian karena gelombang itu bergerak, maka nanti apa? Makin dekat ya. Sampai akhirnya mereka apa ini? Saling bersuperposisi ya. Bergabung gitu loh. Membentuk kayak gini ya. Nah ini kan. Terus bergabung sampai sampai puncak-puncaknya ini ya. Ya, terus sampai akhirnya apa? Mereka saling apa berikutnya? Saling menjauh kan itu ya. Karena gerakannya kan saling berlawanan ya. Yang satu dari apa? Kiri ke kanan, yang satu kanan ke kiri ya. Nah ini sampai diperoleh yang bawah ini. Kalau yang bawah ini apa? Sudah saling apa ini? Sudah saling menjauh antara satu sama lain. Ya itu ya. Itu adalah contoh yang paling gampang lah dari superposisi gelombang ya. Terus ini sama apa ini kayak gini nih? Sama apa ini? Sama gelombang ya. Jadi gini loh. Kalau kalian saya tanya ya, apa sih bedanya antara gelombang sama getaran? Apa bedanya antara getaran sama gelombang itu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau gelombang benar getarannya berjalan ya. Berjalan berarti kan ada fungsi apa kalau berjalan?
fungsi posisi. Ya. Kalau getaran fungsi apa? Getaran kan, ya periode itu terkait dengan apa periode itu? Frekuensi periode terkait dengan apa? Waktu. Ya, jadi gini loh. Gampangnya gini. Kalau getaran itu hanya fungsi waktu ya. Jadi simpangan sebagai fungsi waktu gitu ya. Gitu kan? Kan apa sih rumusnya? Y sama dengan apa kata pakai sin ya. Y sama dengan apa? A sin omega T. Lah itu kan ada T itu loh. Tapi kalau gelombang kan nggak hanya fungsi T, ada fungsi tadi, fungsi posisi ya. Katakanlah gelombang satu dimensi. Kan samanya apa? Dengan pakai sin ya, berarti apa? A sinus dalam kurung ya. Ya apa? Omega T plus KX misalkan gitu kan. Kan ada T ada X gitu ya. Ya itu bedanya antara gelombang sama getaran ya. Kalau getaran hanya fungsi T ya. Tapi kalau gelombang selain fungsi T juga fungsi posisi atau kalau 3 dimensi ya fungsi ruang lah gitu ya. Nanti kalau 3 dimensi nanti nggak cuma X. Ada apa? Ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Nah, gitu loh. Maksudnya itu gitu. Jadi ini ya. Jadi ini benar tadi yang kalian katakan ya. Ini adalah fungsi gelombang. Berupa apa ini? Persamaan diferensial apa kayak di Bismat ini ya. Persamaan diferensial apa parsial. Ada berapa ini? Ada 2 kan turunan kedua ya. Ya gitu ya. Nah, nanti solusinya ya itu adalah fungsi gelombang, yaitu apa? Fungsi posisi dan fungsi waktu ya. Jadi R ini kan kalau 1 dimensi ya X saja gitu ya. Kalau 2 dimensi itu apa? X dan Y gitu ya. Kalau 3 dimensi apa? Ada X, Y, Z kan gitu ya. Nah ini ya. Nah ini, coba kalian cermati di sini. Ada lambang apa di sini? Sigma. Sigma itu menyatakan apa? Jumlah. Ya. Jadi sigma itu artinya penjumlahan. Penjumlahan apa? Ya penjumlahan dari komponen-komponennya. Seperti ini. Ini kan ada 2 komponen ya. Yaitu komponen segitiga sama komponen lingkaran gitu maksudnya itu ya. Jadi di sini sebelumnya lambang ini sudah menyatakan superposisi ini ya. Ya, superposisi dari berapa gelombang? Ya dari 1 sampai N gitu ya. Kalau seandainya ada berapa? Ada N komponen ya. Ada N komponen gelombang. Nah, itu maksudnya itu gitu ya. Ini pakai bahasa Inggris ya, karena dari buku Eigenhead ya. Nah, terus berikutnya apa ini? Berikutnya, aduh, berikutnya adalah saya tak kecilin aja ya kayaknya. Ini foto saya nggak ya, nutupi ya. Tak kecilin aja ya. Tapi kalau dikecilin nanti nggak kelihatan di YouTube-nya ya. Ya nggak apa-apa lah, cukup ya gini ya. Ya ini, jadi berikutnya ini tadi ini sudah ya. Berikutnya ini ya. Apa ini? Fenomena polarisasi, interferensi, dan difraksi. Itu apa? Merupakan tadi. Oh iya ya. Ini sudah ya. Berarti yang ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Ada yang kelupaan tadi. Jadi gitu loh, ya di atas ini ya. Jadi gitu. Kan setelah superposisi kita bahas apa? Setelah superposisi. Ini kan bab 5 ya. Bab 5 superposisi. Berikutnya bab 6 itu polarisasi ya. Bab 7 interferensi. Terus yang terakhir bab 8 difraksi. Itu semua ya basisnya ya atau dasar yang digunakan itu adalah terkait dengan apa? Superposisi gelombang. Ya. Jadi superposisi gelombang itu adalah hal yang cukup apa? Cukup fundamental ya. Karena dari konsep itu nanti kita bisa menjelaskan apa? Polarisasi. Yang nanti kita bahas nanti ya. Kita bisa menjelaskan apa? Interferensi. Juga kita bisa menjelaskan yang terakhir apa? Semuanya itu apa? Berbasis atau berdasarkan apa? Superposisi gelombang. Maksudnya itu gitu ya. Yang nanti kelupaan saya jelaskan itu. Nah, terus berikutnya, slide berikutnya ini adalah apa ini? Terkait dengan apa? Adisi gelombang, apa itu? Yang frekuensinya sama. Apa sih adisi itu? Addition ya, adisi lah. Adisi itu apa? Penambahan, ya. Gampangnya penambahan ya. Jadi kita akan menjumlahkan ya. 1 atau 2 ya. Kok 1 atau 2? Sorry, bukan 1 atau 2. 2 atau lebih ya.
2 atau lebih gelombang, tapi apa? Yang frekuensinya sama. Kalau frekuensinya beda bagaimana? Apa bisa dijumlahkan? Ya bisa, tapi lebih rumit, lebih kompleks ya. Ini kan sama seperti yang kita bahas di fisika 1 itu ya. Cuma mesti ada kata-kata apa? Frekuensi sama. Itu adalah untuk apa? Menyederhanakan persoalan ya. Kalau ngomong frekuensinya beda, nanti kita bahas ini selain frekuensi sama nanti juga yang frekuensinya berbeda. Cuma nanti kita bahas di minggu depan ya. Di minggu ini kita bahas yang frekuensinya sama. Yang frekuensinya beda nanti kita bahas di ini hari Kamis ya, Kamis depan ya. Ya, jadi kita bahas yang frekuensi sama dulu. Ya, yang pertama itu apa? Pakai metode aljabar ya. Jadi nanti kita ini menggunakan 3 metode ya. 3 metode. Yang pertama itu metode aljabar. Ya, jadi menggunakan aljabar. Aljabar itu apa ya? Apa sih bedanya aljabar sama kayak geometri, aritmetika ini? Aljabar ya. Ya, pokoknya aljabar lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini mereview apa yang sudah kita pelajari di fisika 1 ya. Cuma kalau fisika 1 kan untuk waktu ya. Ini selain waktu ada juga apa? Posisi kan itu ya. Oke, jadi misalkan saya punya 2 gelombang ya. Ya, kenapa sih kok pakai E ya? Ini kan gelombangnya diberi lambang E ya. Kalau pakai B boleh nggak? E itu apa sih? E itu artinya apa sih? Bukan, itu bukan energi. Ya terkait itu cuma lebih tepatnya apa itu? E itu. Ya simpangan, tapi simpangan apa? Ya benar simpangan, tapi simpangan apa? Kan bentar. Ya benar listrik ya. E itu kan listrik. Kenapa kok kita bahas listrik ya? Namanya gelombang optik kan. Optik itu kan gelombang elektromagnetik ya. Ya, optik atau cahaya ya. Itu kan gelombang elektromagnetik. Jadi dia punya komponen listrik, punya komponen magnet gitu ya. Cuma biasanya orang lebih menyukai listrik daripada magnet ya. Maksudnya itu orang lebih menggambarkan gelombang elektromagnetik ya dalam bentuk listrik daripada dalam bentuk magnet. Sebetulnya bisa dalam bentuk B misalkan. B itu kan berarti kan magnet ya. Bisa, cuma karena apa ya? Ya karena sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Biasanya kita menyatakannya dalam bentuk listrik, bukan dalam bentuk magnet. Biasanya begitu ya. Ya, jadi ini menyatakan benda simpangan, tapi simpangan untuk medan listrik gitu ya. Benda simpangan. Coba kita lihat ya. Jadi misalkan ini E1 berarti apa? Berarti gelombang 1 ya. Medan listrik untuk gelombang 1 ya. E2 berarti apa? Medan listrik untuk gelombang 2. Kalau E0 apa ini E0 ini? Iya, benar sekali amplitudo. Ya, E0 itu amplitudo. Amplitudo gelombang ya. E01 berarti apa? Amplitudo gelombang 1 ya. E02 berarti apa? Ya pakai sin kan ya. Coba kalian cermati bedanya apa antara kedua gelombang ini, E1 sama E2? Bedanya apa? Apa? Yang pertama itu apa? Amplitudenya beda. Yang satu E01, yang satunya E0. Apalagi yang beda? Sudut fase. Sudut fase yang satu apa? Alfa 1, yang satunya alfa. Frekuensinya bagaimana? Ya sama, yaitu omega ya. Omega itu kan frekuensi. Cuma satunya bukan hertz ya. Radian per sekon ya. Kalau yang itu F ya. Apa kaitan antara omega sama F? Ya gitu kan. Omega sama dengan 2πf kan gitu ya. Gitu kan? Cuma ditulis omega gini ya. Nah, itu ya. Jadi kayaknya ada yang nggak beres ini ya. Apa ini? Apa ini? Oke lah ini ya. Ini apa ini? Alpha X epsilon min Kx. Oh ya ya, maksudnya itu ini menyatakan apa ini? Menyatakan sudut kan? Ini kan sudut ini ya. Omega T plus alpha itu kan sudut ya. 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 Oke, jadi kita mau mencari apa ini? Superposisi ya, yaitu E. Yaitu apa? E sama dengan apa? E1 tambah ya. Nanti saya tulis gini. E itu sama dengan apa? E0 sin omega T plus alpha. Jadi E0 itu apa kalau gitu?
Kalau gitu E0 itu apa? Amplitudo gabungannya ya. Ya, amplitudo hasil super alfa itu apa? Sudut ya, sudut fase awal maksudnya ya. Sudut fase awal hasil superposisinya. Kalau alfa 1 itu kan sudut fase awal untuk gelombang 1 ya. Alfa 2 sudut fase awal untuk gelombang 2 gitu kan ya. Kalau alfa berarti apa? Sudut fase untuk gabungannya gitu ya. Pokoknya bedanya cuma tadi amplitudo sama sudut fase awal gitu ya. Yaitu apa? E0 sama alfa gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti problem kita itu mencari apa sih? Mencari E0 sama alfa gitu ya. E0-nya bagaimana? Alfanya itu bagaimana? Tapi sudah dituliskan di sini nih ya. Jadi bukan problem lagi nih ya. Sudah ditulis di sini ya. Ya Pak, cari E0-nya gimana? Ini ya. E0 kuadrat yang mau kita cari kan ya. Itu sama dengan apa? E01 kuadrat, berarti kan apa ini? Gelombang pertama ya. Terus apa ini? E02 kuadrat gelombang kedua, terus ditambah apa ini? 2 kali E01, E02 itu apa? Cos alfa 2 dikurangi alfa 1. Itu mencari apa ini? Mencari E0 ya, amplitudonya ya. Kalau mencari alfanya bagaimana? Ya pakai yang ini gitu ya. Pakai apa ini? Tan alfa sama dengan apa? E01 sin alfa 1, E02 sin alfa 2, terus yang bawah E01 cos alfa. Pokoknya tangan itu kan apa? Komponen sinus total dibagi komponen cos total ya. Atau sin kan komponen Y ya. Kalau cos kan komponen X gitu ya. Ini kan persis yang di fisika 1 ini ya. Mungkin kalian sudah lupa ya. Soalnya sudah berapa semester yang lalu ya. Semester 1 sekarang semester berapa kalian? 4 berarti 3 semester yang lalu ya. Ya, jadi sebenarnya ini rumus apa sih kalian tahu kan? Ini kan rumus aturan kosinus ya. Ya, kalian masih rumus aturan kosinus ya. Jadi pada segitiga ya katakan segitiga itu isinya A, B, C ya. A tahu, B tahu, kalian diminta mencari C. Berapa nilai C-nya? Kalau siku-siku kan gampang ya. Kalau siku bagaimana carinya? Kan pakai Pitagoras ya. Tapi kalau nggak siku-siku kan nggak bisa. Harus menggunakan apa? Aturan kosinus ya. Jadi sebenarnya aturan kosinus itu adalah mencari apa? Panjang salah satu sisi segitiga di mana duanya diketahui ya. Jadi dua sisi diketahui, kita mencari sisi yang ketiga itu menggunakan aturan kosinus ya. Ya, kalau siku-siku ya nanti tinggal menggunakan apa? Pitagoras kan ya. Itu ya. Nah, itu terkait dengan penjumlahan. Terus yang menarik di sini ada namanya apa? Suku interferensi. Nah, nanti kalau kita bahas interferensi nanti kita akan fokus bahas ini ya. Ya, ini adalah bagian interferensi. Maksudnya itu gini loh. Kalau katakanlah misalkan ini ya. Ini loh. Kalau misalkan sudut ini itu katakanlah 90 ya. Kalau 90 bagaimana nilainya ini? Ini maksudnya gini. Kalau alfa 2 dikurangi alfa 1 90 derajat bagaimana? Kan 0 ya. Nanti jadi apa nanti? E0 kuadrat sama dengan apa? E01 kuadrat ditambah E02 kuadrat. Itu kan Pitagoras ya. Kenapa? Karena 90 derajat. Siku-siku kan itu ya. Kalau nggak gitu kan nggak boleh ya. Nah, maksudnya itu begitu maksudnya itu ya. Ya. Oke, berikutnya ya. Nah ini ya. Tadi apa ini? Alfa 2 itu apa? Selisih sudut fase antara kedua gelombang gitu ya. Ya, sudut fase ya. Ya, jadi kalau terkait dengan selisih sudut fase nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab interferensi ya. Ya, kan kalian tahu interferensi itu kan ada dua macam ya, ada dua macam interferensi ya. Masih ingat? Yang pertama itu apa? Yang kedua itu apa? Masih ingat? Kan apa? Menguatkan sama melemahkan itu. Ya kayak gitu ya. Jadi ada interferensi konstruktif, ada interferensi destruktif. Kan itu bergantung sama fase gelombangnya ya. Kalau fase gelombang itu isofase. Maksudnya itu apa?
bukit ketemu bukit ya, lembah ketemu lembah gitu loh. Nanti akan saling apa? Saling menguatkan ya, konstruktif. Tapi kalau sebaliknya, bukitnya gelombang pertama ketemu lembahnya gelombang kedua, namanya destruktif ya, saling melemahkan gitu loh. Ya itu nanti kaitannya dengan ini, beda fase ya, beda fase kan itu terkait dengan itu tadinya. Ya, terus kemudian yang penting sekali dalam interferensi itu ada namanya itu koheren. Koheren itu apa sih? Ya gini, kalau cahaya nggak koheren itu nggak bisa berinterferensi lah ya. Tidak akan menghasilkan apa pola tadi, pola destruktif maupun pola konstruktif. Ya, koheren itu ibaratnya itu kayak orang baris gitu loh. Kalau kalau nggak koheren berarti apa? Berarti barisnya itu nggak serempak gitu ya. Atau bahasa bahasa sehari-harinya itu koheren tapi serempak gitu loh. Ya. Jadi orang baris kalau nggak serempak kan ya susah disatukan gitu ya. Susah menimbulkan apa istilahnya itu. Susah menimbulkan harmonisasi lah gitu ya. Bahasanya gitu ya. Itu istilahnya koheren gitu ya. Jadi koheren itu merupakan syarat supaya apa? Timbul interferensi. Baik itu interferensi yang konstruktif maupun interferensi yang destruktif. Biasanya itu supaya koheren biasanya apa? Harus berasal dari satu sumber cahaya ya. Kalau beda sumber cahaya biasanya tuh koherennya itu agak susah ya. Dan contoh sumber cahaya yang koheren itu apa? Kalian tahu? Contoh sumber cahaya yang koheren itu apa? Yang paling populer itu apa? Yang tidak dimiliki oleh sumber cahaya lain. Biasanya itu apa itu? Yang bisa dipakai untuk presentasi itu apa? Laser ya. Laser itu ya. Itu sumber cahaya yang koheren ya. Kalau dari lampu-lampu ini nggak jamin koheren ya. Tapi kalau laser sudah pasti ya. Koherensi gitu ya. Nah itu ya. Itu terkait dengan superposisi dan kaitannya dengan interferensi gitu ya. Ya, ini nanti ya. Ini seperti kayak gini ya. Ini kan ada dua gelombang ya. E1 kayak gini, E2. Ini kan kedua gelombang ini kan bedanya hanya di beda ini apa ya? Beda apa? Di beda sudut fase ya. Berapa beda sudut fasenya? Coba kalian lihat. Antara gelombang 1 sama gelombang 2 di sini. Kan K delta X kan itu ya. Kan cuma itu bedanya ya. K delta X kan itu ya. Nah, nanti bisa saya tulis dalam bentuk begini ya. Ya, ini pakai rumus apa sih kok dari sini ke sini? Ya kan kalian tahu rumus trigonometri ya. Ya, rumus trigonometri misalkan ini. Masih ingat rumus ini ya, misalkan ini. Sin A plus B sama dengan apa? Sin A ditambah B. Apa enggak kalian? Enggak apa. Sin dalam kurung A tambah B. Sin A cos B plus sin cos B cos A. Ya, itu kan ya. Sin A plus B dalam kurung ya. Itu kan sin cos kosin gitu ya. Gitu kan. Sin A cos B plus cos B sin A ya. Nah, itu ya. Terus kalau apa? Kalau cos A plus B dalam kurung ya. Cos dalam kurung A plus B. Iya, cos sin sin gitu ya. Gitu kan. Cos A cos B dikurangi ya. Cos A cos B dikurangi apa? Sin A sin B kan ya. Ya pakai rumus itu ya. Ya. Jadi dari sini ke sini ini menggunakan rumus itu. Rumus pokoknya rumus apa? Rumus trigonometri ya. Rumus trigonometri dua sudut gitu loh. Nanti didapatkan ini ya. Nah ini. Coba kalian perhatikan. Apa sih bedanya antara gambar yang sebelah kiri atas sama kanan atas? Bedanya apa ini? Kalau yang kiri tahu, Bang? Kalau yang kiri kan saling ya kayak tadi kayak kontutif gitu loh ya. Jadi apa puncak ketemu puncak, ya, lembah ketemu lembah. Sehingga hasilnya kan tambah kuat gitu ya. Kalau yang sebelah kiri destruktif ya. Ya gitu kan. Ini kan ceritanya kan dua gelombang ya, yang garis putus-putus gelombang pertama ya. Yang garis apa? Garis nyambung itu gelombang kedua. Yang garis tebel ini apa? Superposisinya ya. Kan tambah tinggi ya. Kalau ini kan tidak loh tambah lemah kan ya. Ya. Posisinya kan tambah kecil gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini bahas yang tadi itu ya.
Kalau apa ini? Kalau ini kan dibilang, jadi gini loh. Kalau ini istilahnya apa? Sefase ini ya. Ya, ini sefase, ini apa nih? Berlawanan fase gitu loh. Jadi kalau sefase itu saling menguatkan gitu ya. Kalau berlawanan fase nanti apa? Saling melemahkan. Kalau ini kan tengah-tengah ya. Sefase yang enggak, berlawanan fase juga enggak ya. Jadi antara berapa ini sudutnya? Antara 0 sampai 180 ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Cuma ada yang menarik di sini. Antara yang ini loh. Yang gambar sini sama yang gambar ini. Bedanya di apa ini? Antara yang ini loh. Yang gambar ini ya. Gambar bawah atas sama bawah-bawah ini apa bedanya? Bedanya apa ini? Ini loh, coba kalian lihat hasilnya ini. Hasilnya itu yang ini loh, garis tebal ini loh. Kan kalau kalian cermati hasilnya kan punya amplitudo lebih tinggi dari yang kita jumlahkan ya. Yang dijumlahkan itu apa sih ini loh? E1 sama E2 ya. E1 itu yang putus-putus ini loh. E2 itu yang garis apa ini? Garis nyambung tapi nggak tebel ya. Tebel itu hasilnya ya. Tebel itu posisinya. Coba kalian cermati antara yang gambar ini sama yang gambar ini. Kan terkait hasilnya kan ya. Kalau yang ini apa? Hasilnya apa? Punya amplitudo lebih tinggi daripada gelombang-gelombang penyusunnya ya. Kalau ini kalian cermati ini, kan lebih kecil ya. Kenapa kok begitu ya? Terkait dengan beda sudut fasenya. Kalau ini kan beda sudut fasenya kan mendekati 0 gitu ya. Kalau ini apa? Mendekati 180 gitu loh. Kalau ini kan persis 0 ini ya. Ini kan persis 0. Ini persis berapa ini? Persis 180 kan itu ya. Ngerti maksud saya? Ini persis 0, ini persis 180. Kalau ini apa ini? Mendekati ini ya. Mendekati 0. Kalau ini apa ini? Nah, kayak gitu ya. Pokoknya kalau mendekati 0 ya hasil sepertinya tambah kuat gitu ya. Kalau mendekati 180 ya posisinya nanti apa? Menjadi disruptif ya benar gitu ya. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi untuk dua gelombang kita nanti bisa gunakan rumus yang pernah kalian pelajari dulu di fisika 1 ya. Di mana mencari amplitudenya pakai apa tadi? Pakai rumus aturan kosinus ya. Ya apa tadi? E0 kuadrat sama dengan apa tadi? E0, E01 kuadrat ditambah E02 kuadrat terus ditambah dua kali ya. 2 kali E01, E02 sama tadi cos. Cos dalam kurung apa? Alfa 2 dikurangi alfa. Atau itu untuk mencari amplitudo ya. Kalau mencari alfanya bagaimana? Pakai tan ya. Jadi tan alfa sama dengan resultan cosnya ya. Jadi apa itu? E01 sin alfa 1 plus E02 sin alfa 2 terus dibagi ya. E01 cos alfa 1 plus E02 cos itu ya. Itu kalau dua gelombang. Sekarang kita kembangkan untuk yang banyak gelombang ya. Ini kan banyak ya. Bagaimana kalau gelombangnya lebih dari 2 ya? Misalkan contoh ini ada berapa gelombang ini? 3. Ya tinggal kita jumlahkan pakai sigma ya. Ini kan tinggal N aja ya. Sigma I sampai N gitu ya. Gitu kan? Ya ini ya. Ya, jadi katakanlah sampai ada N gelombang ya. Berarti bedanya hanya masalah apa sih? Hanya masalah 2 aja kan ya. Apa? Amplitudo sama alfa gitu ya. Ya. Jadi gelombang ke I berarti apa? Amplitudo. E0I. Gelombang ke I. Alfanya bagaimana? Ya alfa I. Pokoknya beda hanya masalah apa? Amplitudo sama apa? Sudut fase awal ya. Ya, jadi E0I. Nanti resultannya atau jumlahnya ya ini E0 sama alfa gitu ya. Jadi sekali lagi problem kita mencari apa? Mencari E0 sama alfa. Itu aja sih. Nah ini dituliskan di sini ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2, maka cara nyarinya itu ini, pakai rumus ini ya. Nah ini ya. Coba gini aja. Kalau 2 gelombang gimana ini kalau teori kan? Ini kan tuh N gelombang ini ya. Ya, kalau N gelombang kan ini. Jadi E0 kuadrat, nanti ini E0I-nya sampai jumlah gelombangnya ya. Katakanlah 1 sampai N ya. N kan banyak gelombang ya. Terus kemudian itu suku ininya, suku interferensinya.
Ya, berarti apa itu? Ada dua, ada sigma ya. Sigma ini. I1 sampai N, J-nya itu apa? Harus lebih besar dari I terus sampai N. Oke, biar kalian nggak bingung, saya beri contoh. Misalkan kalau 3 gelombang, gimana nulis ini? Coba, ada 3 gelombang ya. Berarti ada E1, E2, E3. Gimana nulis ininya? Kalau ini gampang ya. Ini kan gampang aja. Gimana kalau yang suku ini ya? Kan tinggal gini aja. E01 kuadrat ditambah E02 kuadrat ditambah E03. Tidak beres ya. Yang agak rumit kan ini ya. Gimana kalau yang suku ini nih? Jadi kalian mulai dari I dulu ya. I-nya dari berapa ini? 1 sampai 3 ya. Katakanlah N-nya sampai 3 ya. Terus J-nya bagaimana? J-nya harus di atasnya I ya. Ya. Terus sampai N. Oke lah. Biar kalian nggak bingung, tak tuliskan di ini aja deh. Biar kalian nggak bingung, saya tuliskan di sini aja deh. Loh, kok nggak mau ya? Apa ini? Kok gini ya? Saya mau ini loh, sebentar. Kok whiteboard maksud saya? Oh, bisa. Oke ya, jadi gini. Saya mau tuliskan ini. Katakanlah kita punya 3 gelombang yang kita superposikan ya. Gini kan ya. Ya apa ini? E1 ya. Katakanlah gimana? Ini ya, E01 gitu ya. Waduh, susah banget ya. Pakai sin katakanlah itu ya. Sin apa? Omega T ya. Terus apa? Katakanlah ya plus KX gitu ya. Gitu kan? Lalu apa? Plus alfa 1 gitu ya. Katakanlah gitu ya. Ya. Terus nanti ada apa ini? Ya, E2 sama ya. Karena saya pakai mouse saya agak nggak nyaman ini nulisnya ya. Gini kan ya. Lalu apa ini sin? Lalu apa ini? Ya, omega T ya. Ini omega ya. Plus apa? KX. Katakanlah gitu ya. Ada lagi apa? Plus ya alfa 2 gitu ya. Gitu ya. Terus berikutnya juga itu sama ya. Ini juga sama, E3 juga sama ya. E3 sama dengan apa? E02 ya. Sorry. Ya, Pak. 3 ya. Maaf. 3 ya. 3. Lalu apa? Sin gitu ya. Omega T plus apa? KX ya. Plus alfa 3. Nanti hasil apa? Hasil superposisinya apa? Ya, E gitu aja ya. E sama dengan apa? E0 sin omega T plus KX plus alfa ya. Jadi nanti problem kita mencari apa itu? Mencari E0 sama alfanya ya. Jadi nanti kita superposisikan ini ya. Ya, jelaskan. Tujuan kita mencari apa itu? Ya, E0 tadi ya. E0 sama apa? Alfa gitu ya. Jadi gitu nanti ya. Jadi E0-nya berapa? Sama nanti apa ini alfanya berapa ya. Tadi kan di buku tadi kan di slide tadi kan dituliskan ya jadi. Tadi rumusnya apa tadi? Gini kan ya, E0 kuadrat gitu ya. Jadi kan ada sigma E0 iya. Kan kalau saya kan tinggal gini aja kan ya. Apa nanti gini kan ya. Ya E01 kuadrat gitu kan ya. Terus ditambah apa tadi? Ya kan gitu sih gampang. Kalau yang ini sih gampang ya. Yang rumit kan yang tadi suku interferensinya tadi deh ya. 02 kuadrat terus apa? Plus ya gitu kan. E03. Ya. Terus tadi ada apa tadi? Ada suku interferensinya ya. Ya. Jadi suku interferensinya kan tadi ditulis apa itu? Coba saya tulis ulang aja ya, biar nanti kalian nggak bikin. Sigma tadi kan ada double sigma ya, 2 gitu tadi ya. Double sigma tadi ya.
J lebih besar dari apa tadi? I sampai N. N-nya berapa? N-nya kan 3 ya. Ini I ya, sorry, tadi ini I ya. Ini biar nggak bingung Pak ini ya. Tak perbaiki dulu. Pokoknya ini I ya. Sampai berapa? Sampai 3 ya. Terus ada sigma lagi kan ya. Sigma lagi I dari 1 sampai 3 kan ya. Terus apa nanti ini? Apa tadi? Tadi apa tadi? Kita lihat dulu ya. Tadi itu ini kan ya. Ya, E0I, E0J, cos ya. Alfa I, alfa J gitu ya. Oke, apa? E0I, apa? E0J gitu ya. Ini I ya, sorry. Ini I ya. Ini I lalu apa ini? J ya. Terus apa? Ya, cos dalam kurung ya. Alfa apa? Alfa I dikurangi alfa J tutup kurung ya. Nah, gini kan ya. Wow. Jadi gini. Jadi saya harus mulai dari yang sini dulu ya. Katakanlah kalau I-nya 1. Ya. Kalau I-nya 1, J-nya berapa? Ya. 2 boleh. 3 boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi gini, jadi kalau I-nya 1, nanti pasangannya bisa dengan J2, bisa dengan J3. Oke ya. Sekarang kalau I-nya itu 2, berarti dengan J, loh, gini, nggak tahu lagi ya. Kalau misalkan I-nya 1 ya, J-nya berapa? Kan bisa 2, bisa 3. Kan caranya kan J harus lebih besar dari I. Jadi ini ya, jadi kalau I-nya 1, J-nya itu bisa dengan 2, bisa dengan 3. Kemudian kalau I-nya 2, ya dengan 3 saja. Kalau I-nya 3, ya nggak bisa. Oh, J-nya baru sampai 3 kan ya. Jadi ada berapa? Bisa perhatikan. Kalau I1 kan ada 2 sampai ya, coba. Kalau I-nya 1 berarti kan I1 dan J2. Terus apa lagi? 1 dan 3. Sudah berhenti kan? Sekarang kalau I-nya 2, berarti dengan itu saja kan? Kalau I-nya 3 kan nggak bisa. Berarti ada berapa? 3 gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Dengan nanti nulisnya gini nanti. Jadi kalau saya uraikan di halaman berikutnya ya, maka nanti rumusnya jadi gini. Berapa tadi? E0 kuadrat tadi ya. Sama dengan berapa? Ya gini ya. E01 kuadrat gitu ya. Nggak apa-apa ya, tulisan jelek-jelek ya. Soalnya saya yang pakai mouse itu nggak enak saya. Nulisnya pun nggak nyaman. Terus plus apa ini? E03 ya. Tadi apa tadi? Ada 6 tadi ya. Kok ada 6? Ada 3 ya. Apa tadi? 2 sama mana? Iya benar, E01 sama gitu kan. E02 terus apa? Cos apa berapa? Alfa I apa 2 tadi ya? Iya. Berarti apa? Alfa 1 gitu ya. Ya, ini dibolak-balik nggak masalah. Soalnya kan cos itu kan negatif kan plus ya. Ya. Cos min 30 sama dengan cos 30 gitu ya. Nggak masalah. Terus apa lagi? Plus lagi. Plus apa ini? 2. Ya, 1 dan 3 ya. Berarti gini nanti 2 apa ini? E01 terus apa ini? E0 ya. Sama apa ini? E03 ya. Terus apa ini? Cos. Ya, benar. Alfa 1 min alfa 3 ya. Terus terakhir apa ini? Plus 2. Ya, kalau 2 kan dengan 3 aja ya. E02 lalu apa ini? E03 terus apa? Cos. Ya, gitu. Sudah berhenti kan ya? Sudah berhenti kan ya? Itu kalau 3 ya. Kalau misalkan ada 4 gelombang gimana? Berarti gini, kita mulai dari 1 ya. Kalau 1 ada apa aja? 1 dan 2, 1 dan 3,
1 dan 4. Ya, kalau I-nya 2, 2 dan 3, 2 dan 4, ada 5 ya. Kemudian kalau I-nya 3, ya 3 dan 4 sudah berhenti kan? Jadi ada 6 nanti ya. Ini loh, apa itu suku interfraksinya loh, ada 6 nanti ya. Gitu ya maksudnya itu ya. Oke, terus berikutnya saya kembali ke ini tadi ya. Nah sekarang kalau nyari ininya, nah kalau ini kan kalian mesti ngerti ya, kalau usah saya uraikan ya. Ini kan cuma dijumlahkan sebanyak n gitu ya, nggak serumit yang ini tadi. Tinggal ini aja. Pokoknya kalau misalkan ada 3 gelombang ya nanti ada 3 suku ya, ya baik yang atas maupun yang bawah, gitu ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan ya. Nah, kalau tadi menggunakan apa tadi? Metode apa tadi? Metode aljabar ya. Ya maksudnya itu ya aljabarnya trigonometri maksudnya itu ya. Ya, ya itu apa tadi apa? Cos A plus B, sin A plus B gitu loh. Kayak aljabarnya trigonometri itu. Kalau yang kedua ini pakai cara apa ini? Itu kompleks. Maksudnya itu bilangan kompleks ya. Ya. Jadi kan kalian di fisika matematika kan sudah tahu tentang ini ya, eksponensial imajiner ya. Ya apa? Jadi misalkan apa? E pangkat IX. Itu artinya apa itu? E pangkat IX. Ya. Itu kan itu kuncinya di situ ya. Sebentar satu di sana aja deh. Ya, kalian di fisika matematika kan tahu ini kan. E pangkat IX sama dengan apa kalau diuraikan itu? Jadi pangkat imajiner ini ya. Ya apa ya, Pak? Ya benar sekali. Kan ini cos X terus apa? Plus I. Gini kan ya? Nah, namanya rumus apa ini? Namanya rumus Euler ya. Ya, rumus Euler. Jadi namanya rumus Euler. Rumus Euler ya. Jadi kalau kalian lihat, ternyata apa? E pangkat IX itu isinya itu apa? Fungsi cos sama fungsi sin ya. Cos untuk bagian realnya, sin. Lah kalian tadi tahu waktu kalian sama gelombang itu kan kalau nggak cos ya sin itu ya. Kan gitu ya. Gelombang kan bentuknya kan gitu ya. Kalau nggak cos ya sin ya. Terus gelombang apapun ya. Termasuk gelombang yang bentuknya nggak karu-karuan ya. Termasuk detak jantung itu kan nanti bisa kita nyatakan dalam cos dan sin ya. Kalian masih ingat di fisika matematika kan ada namanya deret Fourier. Deret Fourier ya. Itu kan deret sin sama cos. Ya, untuk apa? Untuk apa saja yang periodik. Misalkan detak jantung periodik nggak? Kan berulang ya. Detak jantung masa nggak berulang? Cuma berulangnya itu persis dengannya tadi atau enggak kan urusan lain itu. Ya, maksudnya polanya gitu ya. Tapi yang jelas dia periodik kan ya. Itu nanti bisa dinyatakan dengan. Jadi maksud saya gini, saya mau mengatakan bahwa karena gelombang ya, fungsi dari gelombang itu kan fungsi cos sama fungsi sin. Maka gelombang bisa juga saya nyatakan dengan fungsi ini. Fungsi apa namanya ini? Fungsi E pangkat IX. Ya, atau namanya fungsi kompleks gitu ya. Nah, maksudnya itu gitu ya. Ya, maksud dari kalimatnya itu gitu. Nah, ini ya. Jadi itu ya. Jadi nah ini loh coba ini loh. Ini kan sama Eigenhertz ya. Sudah dituliskan ya. Kalau ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk apa itu eksponensial imajiner gitu loh. Ya ini loh ya. Kan bentuk apa eksponensial imajiner. Karena apa? Karena dia mengandung apa? Cos sama sin ya. Apakah itu yang real maupun yang imajiner kan ya? Pokoknya intinya gitu loh. Kalau cos itu kan yang real ya. Kalau yang imajiner apa? Pakai sin gitu ya. Terus pokoknya gitulah. Maka gelombang bisa saya tulis dalam bentuk begini. Ya, gelombang itu ya. Coba kalian lihat ya. Bahwa apa ini? E sama dengan apa? E0 EI omega T. Gitu ya. Ya. Ya, maka nanti ini bisa saya uraikan ya. Saya uraikan menjadi sebentar. Kan tadi gelombangnya apa tadi gelombangnya tadi?
harus berfrekuensi apa tadi? Di awal-awal tadi? Frekuensi sama ya. Kalau nggak sama ya jangan pakai rumus ini ya. Rumus ini hanya berlaku untuk yang frekuensinya sama ya. Kalau frekuensinya nggak sama, ini ada rumus sendiri gitu ya. Yang kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi ini frekuensinya dikeluarkan karena sama ya. Jadi artinya yang dijumlahkan itu apa? Ya ini apa? E pangkat imajiner alfa ya. Bedanya kan tadi cuma dua hal kan ya. Amplitudo sama alfa tadi ya. Ya, gitu kan. Nah, maka nanti penjumlahannya pakai ini ya. Ini loh. Jadi di sini kuncinya di sini ya. Jadi apa? Bahwa E0 imajiner alfa berarti kan ini kan apa? Resultannya ya ini ya. Ya, ini adalah resultan informasinya. Ini adalah elemen-elemennya ya. Elemennya dari berapa ya? Dari 1 sampai N. Terserah mau berapapun ya. Katakanlah misalkan 3 gelombang, berarti apa? Dari 1 sampai 3 kan itu ya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Ya, misalkan ini ya. Sebagai contoh, kalau misalkan 2 gelombang ya. Ini kan 2 gelombang ya. Kalau 2 gelombang, maka nanti apa ini? Mencarinya ya. Untuk E0 ya, yaitu ini nanti ya, N0 kuadrat nanti sama dengan ini ya. Apa ini? E01 ini kan ya, kan diapakan itu? Ditambahkan ya. E01 ini lalu apa itu plus E02I alfa 2 ya. Terus apa ini? E0 ini kalian tahu ini rumus apa gini nih ya? Kalian tahu rumus apa ini? Rumus apa? Atau gini, kalian tahu gini ya, nggak tahu gini kan ya. Misalnya ini loh, bentar gini aja deh. Kan kalian tahu ya, misalkan ini, misalkan fungsi kompleks ya. Katakanlah fungsi kompleks Z ya. Z sama dengan gini ya. Z sama dengan apa? A ditambah BI gitu ya. Ya, ini kan bilangan kompleks ya. Misalkan saya menanyakan berapa nilai mutlak Z? Apa? Nilai mutlak Z berarti kan saya tulis gitu ya, dalam kurung gini kalau nggak tahu dibuat nulisnya begini ya. Gimana nyari ini? Kalau pertanyaan saya gini, gimana kalian nyarinya? Kan kalian mesti jawab gini kan, akar gitu ya. Ya kan gitu sih. Akar apa? Gitu kan ya. A kuadrat plus B kuadrat kan gitu sih. Ya. Atau kalau saya tulis gini kan kalian tahu ya. Inilah dalam kurung apa ini? Kalau dalam kurung apa? Kuadrat sama dengan apa kalau gitu? Kan gitu sih. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, gini kan ya. Ini kuadrat ini ya. Gini kan. Nah, kan kalian juga tahu ini ya. Tahu ini apa? Z conjugate ya. Apa namanya? Conjugate-nya ya. Ya apa ini? Sama dengan apa? Gini kan ya. Apa? Conjugate berarti apa? Kan gitu kan. Tinggal I diganti menjadi minus I kan gitu ya. Coba kalian hitung ini. Z conjugate. Jawabannya apa ini? Z kali Z conjugate. Nah, kan gitu ya. Kan sama dengan apa? Jawabannya itu kan. A kuadrat plus apa? B kuadrat kan gitu ya. Jadi artinya apa? Harga mutlak dari apa? Dari besarnya Z ya. Itu sama dengan apa? Z kali Z conjugate gitu ya. Ya, gitu kan? Nah, itu kan itu maksudnya itu. Coba lihat ya. Maksudnya kan itu. Oke, mana tadi? Ini ya. Kan itu ya. Ini loh. Ini kan Z-nya, ini kan conjugate-nya ya. Itu maksud saya. Ini kan resultannya. Ya. Jadi N0 itu berarti kan apa? N0 itu maksudnya itu cuma di bukunya Hayek ini nulisnya nggak pakai harga gini, nggak pakai apa? Dimutlakan tadi itu ya. Maksudnya itu N0 itu macam nilai mutlaknya itu ya. Terus dikuadratkan ya. Ini kan dikuadratkan ini. Ya. Nilai mutlaknya dikuadratkan kan sama dengan ini Z-nya kan ya. Ini Z conjugate ya, ngerti maksud saya? Iya. Kan tinggal diganti apa? Cuma di sini bukan pakai I ya, pakai J ya. J itu maksudnya I gitu ya. Ya. Jadi dikalikan dengan conjugate-nya gitu loh. Terus habis itu apa? Kalian kalikan ya.
Ya, kalian kan gini kan, ada berapa suku nanti kalau gini kan. Ini sama ini, nanti hasilnya apa ini? Ini loh, ini sama ini hasilnya apa nanti ini? Iya kan kuadrat. Ya gitu kan. Terus berikutnya apa lagi? Ini sama ini. Nah, kan gitu ya. Ya, terus sisanya kan? Sisanya kan apa? Ya, ini dengan ini sama ini dengan ini kan itu ya. Kan nanti muncul angka 2 kan ya. Nah, makanya kan jadi kan intinya ada 4 suku ya. Ya, ada 4 suku kan. Ini suku suku pertama, suku berapa ini? Pokoknya ada 4 suku lah. Ini loh, 1, 2, terus ini ya. 3, 4 gitu ya. Gitu ya. Pokoknya prinsipnya itu apa nih? Apa itu harga mutlak kuadrat sama dengan apa? Z kali Z konjugat. Gitu ya. Prinsipnya itu. Itu berlaku untuk baik untuk N1, untuk 2 gelombang maupun sampai berapapun gelombang ya. Nah, terus cara yang ketiga ya. Itu ya. Kalau cara kedua apa? Pakai bilangan kompleks ya. Cara kedua. Cara ketiga pakai apa itu? Pakai fasor. Apa sih fasor itu? Masih ingat fasor ya kalian? Fasor itu apa sih? Fasor itu anak panah yang berputar ya. Ya. Jadi ada anak panah yang berputar. Jadi nanti gelombangnya dinyatakan dengan putaran anak panah. Jadi kayak jarum jam gitu loh. Cuma ini putarannya berlawanan jam gitu ya. Jadi misalkan ini loh. Misalkan kayak nah ini ya, inilah katalah ini ya. Ya. Jadi faktor itu adalah anak panah atau vektor ya, vektor yang berputar lah namanya gitu ya. Faktor itu adalah vektor yang berputar gitu ya. Biasanya putarannya dibuat apa? Positif. Positif artinya apa? Berlawanan jarum jam ya, biasanya gitu. Jadi putaran melawan jam itu disebut putaran positif. Ya. Putaran yang searah jam disebut putaran negatif. Biasanya begitu biasanya itu ya. Gitu. Maka nanti ada di sini ya. Di sini kan ada E0 sama alfa. Pokoknya kan bedanya kan hanya masalah itu ya. Satu amplitudo, yang kedua itu apa? Alfanya kan itu cuma 2 itu kan ya. Cuma itu aja sih. Jadi misalkan kayak gini loh. Ini ceritanya kan ada gelombang ya. Gelombang 1 ya. Ini loh. Jadi gelombang 1 digambarkan, pokoknya digambarkan dengan apa? Anak panah yang berputar. Mirip kayak jarum jam gitu loh. Oke ya. Oke, kita beri contoh ya. Ya, saya beri contoh misalkan ini ada 2 gelombang ya. Ini gelombang 1 gini ya. Ini kan. Ini gelombang apa? Gelombang 2. Saya mau nyari apa itu? Resultannya ya. Ini digambarkan kayak gini. Jadi ini adalah gelombang 1 ini ya. Ya. Ini adalah apa ini? Gelombang 2. Gitu ya. Ya. Gelombang 1 itu kan coba kalian cermati kan bedanya hanya masalah apa sih? Alfa 1 dan alfa 2 ya. Terus apa? Ada omega T-nya ya. Jadi loh, gelombang 1 kan ini loh. Omega T plus alfa 1 berarti kan ini omega T ini ya, kelihatan ini ya. Plus alfa 1 berarti kan ini ya. Ini loh. Jadi ini omega T, ini alfa 1 berarti ini adalah gelombang 1 ini ya. Gelombang 2 apa? Omega T plus alfa 2 ya. Ya. Jadi ini adalah gelombang 1, ini adalah gelombang 2. Bagaimana dengan putarannya? Putarannya itu sama apa enggak? Kecepatan muternya. Kedua gelombang ini kecepatan muternya sama apa enggak? Sama apa tidak? Ya sama. Kalau nggak sama berarti kan frekuensinya beda. Kan omega sih. Omega itu kan sudut putar ya. Apa sih? Omega itu apa sih? Kecepatan sudut ya. Kan tadi kita sudah membatasi diri ya. Kita sudah membatasi diri, kita hanya bahas apa? Frekuensinya sama ya. Frekuensi sama berarti apa? Omega sama. Omega itu kan kecepatan muter ya. Berarti kecepatan muternya sama kan ya. Berarti nggak ada salip-salipan gitu loh. Kalau beda berarti kan nanti ada yang nyalip gitu ya. Ada yang nyalip, ada yang mendahului, ada yang tertinggal. Itu adalah kalau omeganya nggak sama kan ya. Tapi kalau omeganya sama, ya nggak ada salip-salipan ya. Mesti beriringan gitu ya. Kayak gitu. Ya jadi ini ya. Lah, kita mau nyari apa? Resultannya. Ya prinsipnya sama kayak kalian itu menghitung apa? Menghitung vektor dulu ya. Gimana caranya? Ya ini pakai ini kan. Ya. Jadi kayak kita menjumlahkan vektor ini ya.
Jadi apa nanti? Vektor ini ya, vektor E01 saya tambahkan dengan apa? Vektor E02. Saya pindah aja ya ini ya. Ini adalah vektor E01, tinggal saya geser aja ya. Ini saya geser ke sini gitu loh. Ya, atau saya gambarkan aja deh. Ini gambarnya gini lah, katakanlah gini ya. Nah, saya gambarkan di sini lah. Jadi tadi itu kan gambarnya kan gini tadi ya. Ini kan gambarnya gini ya. Katakanlah ini apa ini? E01 ya. Vektor E01 ya. Yang ini adalah vektor apa ini misalkan ya. Ya, vektor E02 ya. Sebentar, pertanyaan saya, sudut ini berapa? Sudut kedua vektor berapa? Coba kalian lihat. Sudut ini berapa sih tadi? Sudut ini omega t plus tadi ya. Omega t plus apa tadi? Alpha 1 kalau nggak salah ya. Ini kan omega t plus alpha 1 ya. Nah, saya nggak bisa tulis nyaman ini ya. Pokoknya ini apa? Omega t plus alpha 1 ya. Terus yang ini sudutnya berapa nih yang ini? Apa? Jadi kan apa ini? Kan omega t plus apa? Alpha 2 kan gitu ya. Berapa kalau gitu? Sudut antara kedua vektor berapa kalau itu? Terus dikurangi kan? Nanti hasilnya apa? Omega-nya kan saling coret. Ya kan? Jadi berapa nanti? Ya kan tinggal itu ya. Soalnya omega t kurangnya berarti kan 0 ya. Tinggal apa? Alpha 2 dikurangi. Kan gitu ya. Jadi ini nanti apa ini? Alpha 2 min alpha 1. Nah, kan kalian tahu cara menjumlahkan vektor kan? Saya buat jajaran genjang ya. Ya, saya buat jajaran genjang di sini kan ya. Nah, gini kan ya. Saya buat jajaran genjang. Gini ya. Nah, katakanlah gini ya, jajaran genjang ya. Berarti apa? Ini adalah apa? Resultannya kan gitu ya. Ini kan resultannya ya. Cuma saya gambarnya nggak enak nih ya. Ya, gitu kan. Jadi ini N01 berarti yang ini apa ini? Ini juga apa yang sini kan. Jadi tinggal apa ya? Tinggal ini ditambahkan ini kan itu ya. Ya saya gambar ulang di sini lah. Saya gambar ulang di sini ya. Ini berapa nih panjangnya N01 ya. Ini N01 gitu ya. Terus yang ini berapa ini? N02 ya ini ya. Gitu kan. Saya mau nyari yang ini kan itu ya. Gimana nyari ini? Ya, kan pakai aturan kosinus tadi ya. Ya, jadi apa? Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Terus habis itu apa? Ya dua kali yang ini tadi ya ini ya. Gitu kan ya. Nah, gitu ya. Pokoknya isinya apa? Pakai aturan apa tadi? Aturan kosinus gitu ya. Ya pakai aturan kosinus lah intinya segitu ya. Aturan kosinus ya. Oke. Ya. Jadi prinsipnya gitu ya. Nah, ini kan pakai aturan kosinus. Ini kan aturan kosinus ini ya. Ya, apa ini? Dua kali ya sama kayak tadi sebenarnya ya. Sama kayak metode aljabar tadi itu ya. Persis sama kok ya. Itu. Nah, terus yang ini ya, yang terakhir ini ya. Slide terakhir ya. Nah, ini. Ini kalau apa itu? Lebih dari ini kan cuma dua ini ya. Kalau ini apa ini? Pakai metode Pascal apa? Berapa gelombang ini? Gelombang 5 ini ya. Ini gelombang 1. Ini gelombang berapa? Gelombang 2, ini gelombang 3, ini gelombang 4, ini gelombang 5. Nanti ini resultannya ya. N0 itu ya. Nah, ini contoh soalnya kayak gini loh. Misalkan E15 sin omega T ya. Berarti kan alfanya 0 ini sini ya. Ini alfanya 0 ini ya. Ini apa? 45, ini kan 45 nih ya. 45 derajat. Ini berapa ini? Minus 15, ini minus 15 ya. Ini berarti apa? Ke bawah ya. Melawan jam kan itu. Sorry, searah jam. Pokoknya itu searah jam ya. Plus melawan jam gitu ya. Kemudian apa ini? 120 derajat ini kan. Mana 120 derajat? Ini loh. 120 derajat ini. Diukur dari apa? Sumbu X positif gitu ya. Kemudian kalau ini 180 lah, ini kan lain 180 kan ini ya. Nah, nanti ini ya. Ya. Jadi nanti berapa amplitudenya? Ini amplitudenya 5 ya. Ini amplitudenya 5, ini amplitudenya berapa? Amplitude menyangka panjang anak panah ya. Jadi amplitude itu dinyatakan dengan apa? Panjang anak panah ya. Ya, ya kayak vektor ya. Jadi Pascal itu pakai metode vektor, gambarnya gitu ya.
Jadi amplitudo dinyatakan panjang anak panah, sudut alfa tadi itu loh, itu dinyatakan dengan apa? Sudut terhadap sumbu X positif. Ya, gitu kan. Jadi nanti ini kan, ini apa amplitudo 5, sudutnya 0 gitu ya. Ini amplitudo 10, sudutnya 45 derajat terhadap sumbu X positif ya. Ini amplitudo 1, minus 15 derajat, ini amplitudo 10, 120 derajat. Terakhir apa? Amplitudo 8, sudutnya berapa? 180 derajat gitu ya. Nanti kita menggunakan fasor. Jadi gampangnya gini loh. Metode fasor itu artinya apa? Metode gambar gitu ya. 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 Jadi kayak kita dibilang vektor itu loh. Metode geometri lah gampangnya itu ya. Jadi metode fasor metode geometri, gambar gitu ya. Gimana? Antara metode? Nah, kalau kompleks itu nanti menggunakan hitung-hitungan ya. Nggak perlu. Yang perlu gampang kan metode fasor. Ya, karena dia menggunakan vektor ya. Jadi itu menggunakan vektor. Iya, E0-nya. Pokoknya tujuan kita kan mencari E0 sama alfa. Kalau hitungannya nanti kembali ke aljabar. Matrix itu. Ya, banyak gelombang. Ya. Tapi biasanya jadi tapi gampangnya gitu loh. Metode fasor itu kan gampang dibayangkan ya. Langsung digambarkan gitu ya. Kalau metode yang lain kan full ngitung, maksudnya full nulis gitu ya. Nggak digambar. Tapi kalau fasor kan digambar ya. Terus gampangnya gitu ya. Ya tadi terserah kalian lah mau pakai cara apa ya. Saya kira yang paling gampang pakai aljabar ya. Ngitung ya. Tapi kalau susah, tapi nggak bisa dibayangkan gitu ya. Ya, saya kira itu ya. Saya akhiri pertemuan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.